Oke, sekarang aku cerita ya. Di lantai itu nggak ada penghuninya. Cuma isinya kardus-kardus kayak gitu, alat kosmetik atau apa nggak tahu. Aku nggak pernah buka-buka. Juga aku nggak mau ganggu yang di sini. Aku di sini cuma meriksa rumah dan bersihin. Niat saya baik kan, niat saya ya tidak jahat, tidak mau usil sama yang ada di sini. Jadi saya santai aja. Cuma saya kalau kesini tuh lampu harus tak nyalain semua biar terang. Jadi aku nggak mau kalau gelap-gelapan ya. Oke, aku lanjut. Di tangga itu kalau gelap itu tadi aku sebenarnya sudah merinding sih naik ke atas itu, cuma aku kuat-kuatin dan tidak aku respon. Kalau direspon semakin kita merasa takut, semakin kita merasa kayak gini kayak gitu, itu tambah menjadi. Jadi kita itu harus cuek, malah lebih cuek. Yang penting satu, jangan mengganggu, jangan mengusik, itu aja. Tujuan kita itu kesini ngapain, gitu aja. Kalau tujuannya sudah tidak baik pastilah. Oke ya guys, paham kan? Terus lampu itu ya nanti berapa hari sudah putus pasti. Itu aku ganti tuh berkali-kali lampu, tiap sebulan itu berkali-kali, bener. Ini aku nyalain, masih aku nyalain. Tadi aku naik ke atas sebentar sih nyalain, tak nyalain dulu. Terus kadang itu yang di sini tuh, yang di ruangan ini itu kadang lampu itu nyala sendiri loh, kadang mati sendiri. Aku masa bodoh, aku mengira mungkin ada orang masuk gitu aja, padahal pintunya terkunci, kuncinya aku bawa. Oke, nggak apa-apa, pikiran kita yang positif aja. Terus karena rumah ini sudah 30 tahun tidak dihuni, cuma nggak mau dikontrakin sama orang juga tidak mau. Majikaku tuh nggak tahu kenapa, pokoknya kosong aja, rumah kosong, cuma ada barang. Kalau barang di sini banyak. Nggak tahu gimana ceritanya, cuma nggak ada yang nempatin, nggak ada yang ninggalin. 1 minggu sekali aku kesini membersihkan. Lalu di luar itu kan banyak orang liatin, kok kamu masuk sendiri gitu, kenapa? Aku bilang, dia cerita ini itu bodo amat, aku bilang gitu. Pak, aku ngomong Pak Iden Mikansi, ngomong hari siang kayak gini nggak apa-apa, lampu nyala terang, masa langsung menongol kayak aku gini kan nggak mungkin. Gitu aja, cuma paling merinding. Tadi aku udah di pojokan saya itu udah merinding. Aku bilang assalamualaikum, dia nggak ngerti bahasa saya juga nggak ngerti bahasa dia gitu. Ya oke lah, oke. Lebih serem lagi ya di kampungku. Lebih parah itu seremnya, bener serem banget kalau di kampung itu. Ada tempat-tempat yang serem banget, masih apa ya, jarang dijama manusia, masih ada, jarang. Apalagi sekarang anak-anak jarang mau main ke hutan-hutan, ke kebun-kebun gitu kan. Orang anak sekarang itu gengsi. Kalau aku dulu ngelayap jangan ditanya, apalagi hari Minggu kali mati wes ucel ucel. Kalau aku itu waktu di kampung itu ya, jadi inget-inget masa lalu gara-gara cerita kemarin. Jadi aku ada cerita satu lagi. Waktu itu aku pulang dari Taiwan, baru pulang dari Taiwan ya, ada saudara, masih saudara sebelah rumah gitu, ngajak aku, ayo, aku daerah mana ya, aku lupa, pokoknya aku lupa daerah mana. Pokoknya kalau aku rumahnya di depan Gunung Kawi itu, di aku pergi itu daerah sampingnya Gunung Kawi tapi yang atas sendiri. Perjalanan berapa jam gitu, pokoknya dari Gunung Kawi lurus, aku lurus, nanti pulangnya lewat samping, lewat Karangkates sana. eh Tadi tuh lewat Karangkates, bener lewat Karangkates, sampai lewat Karangkates sana loh. Nggak, naik sepeda tuh ya Allah, pulang aku remek. Apalagi aku pakai sendal tinggi lagi, naik sepeda.
zaman dulu itu. Pokoknya nggak tahu ngapain aku ikut waktu itu, ngapain ya, aku nggak sadar ngapain gitu, mau waktu itu ngapain ya, pokoknya dia cerita gini itu, eh rumahnya itu nggak ada listrik, jalannya itu nggak ada aspal, masih belum diaspal, tahun berapa itu, udah lama banget, 2003 apa 2002 ya, lama banget itu ceritanya ya. eh Waktu itu ngapain aku kesana, aku lupa juga ya ngapain ya, pokoknya ke rumah orang tua gitu. Lalu di rumahnya itu banyak orang ngantri gitu, aku juga ditanya. Waktu itu aku cuma ikut-ikutan aja, diajak gitu, nemenin aja, tujuan aku nggak tahu, aku nggak ada tujuan gitu, cuma ikut, diajak ikut itu gimana ya. Tapi di sana itu aku ditanya, kamu lihat ini, kamu ngerasa ini ya, ini enggak, aku biasa, kan aku orangnya cuek. Kalau nggak disapa nggak nyapa. Itu ditanyain orang gitu, kamu ngerasain ini ya, ngerasain itu ya, enggak, biasa aja aku. Apalagi setelah hidup di luar negeri, tahu sendiri kehidupan di luar negeri itu jarang orang bahas mistik, itu jarang. Apalagi pikirannya itu ke arah-arah situ, enggak. Pokoknya kalau nggak kerja ya nggak dapet gitulah, nggak dapet duit, pikiran gitu. Tapi karena nemenin saudara waktu itu, nemenin, terus naik sepeda itu, naik tanjak tinggi banget, jalannya itu terjang batu besar-besar itu ya. Tapi mataku lo sampai perih, mataku perih, capek. Lalu aku ketemu orang tuanya itu, banyak yang ngomong sama saya, aku berkali-kali nggak pernah ketemu orangnya, aku berkali-kali kesini tuh susah banget nemuin orangnya, tapi aku itu langsung ketemu, langsung salaman. Nggak tahu aku diapain, aku nggak tahu, pokoknya didoain. Seinget aku Al-Fatihah waktu itu ya, Al-Fatihah. Aku orangnya cuek gini, cuek banget. Dia ngomong apa ya, aku lupa juga waktu itu lupa aku ngomong apa ya. Terus dikasih apa ya temanku, pring petung. Wah, aku bilang, kayak gini dijual mahal puluhan juta, waktu itu aku kaget, apa gunanya pring petung. Pokoknya ada ngomong, aku sudah lupa saking lamanya, dan tidak pernah mengingat kayak gitu-gituan, aku orangnya cuek gitu. Pring petung aku masih ada pring petung gitu, apa gitu pring petung itu, pringnya aku bilang, pring lo di oma oke, aku bilangnya. Wah, ini beda-beda, dia bilang gitu, ini beda, ini gini. Aduh, udah habis gitu, berapa harinya diajak lagi ya, ayo ikut aku kemana, melean. Ya bilang, melean di mana, wes pokoknya gak tau di Batu Kantung. Di Batu Kantung, ya Allah, aku kalau ingat, ngapain aku bawa itu, karena nyamuk banyak, bawa upet. Upet itu apa ya, upet itu kayak, aku lupa upet itu apa, pokoknya tak nyalain biar nyamuk itu hilang di situ. Pokoknya banyak kejadian yang sebenarnya mistik, tapi aku orangnya bandel jadi cuek aja. Ya berani berdua, cuma berdua, dia ngapain aku nggak tahu. Aku mainan upet itu kayak anak kecil itu ya, kayak gitu mainan itu. Pokoknya yang penting aku bawa senter itu aja, tak nyalain. Terus ya memang badanku bulu kudung itu udah berdiri semua ya, tapi rasa takut itu ya ada, tapi aku bisa melawan gitu loh. Terus abis gitu, kamu gini. Iya, lalu kenapa? Aku bilang, masuk ono meti langsung nongol. Tapi kamu rasain? Iya rasain lah, aku bilang gitu kan. Terus dia ngomong, waktu itu ada lagi, aku banyak yang lupa sih ceritanya gimana ya waktu itu. Pernah lagi diajak ke mana lagi ya, kembali ke sana apa ke orang lain ya, aku lupa, aku udah lama juga kejadiannya. Oh iya,
ke sana lagi, tapi waktu itu kan aku kasihan melihat nenek-nenek lewat itu ya, pakai jari, terus pakai baju kuno, pakai apa ya, jarik sama kelambi sing wong tuwek-tuwek sing dinggo ngono iku nyebrang. Terus, "Nek, Nduk, aku rumahan." Ngono. Lho, Mbah, aku ya ora nggawa lho panganan. Nggawaku iki arep ngono. Nggawa apa iki ku ya? Nggo buah lek gak salah. Aku ndek tasku ono buah, jeruk. Ono jeruk loro lek gak salah. Jeruk karo tak wehi dhuwit. Tak wehi dhuwit. Tak lungne ngono wonge wis gak ono. Iya, iku nyata iku. Tak lungne iku wis orangnya gak ada. Terus temenku tak kasih kan apa habis ngisi bukan ngisi bensin lah, lek rehat lah, nggak ada pom bensin kok, bensin eceran di bawah beli udah diisi penuh, rehat saking pantatku itu panas sakit, bayangin jalanan tanjakan terus naik naik aja, aku sampai wah aku wedi, aku tuh orang penakut dulu naik sepeda, itu paling nggak suka naik sepeda itu, aku tuh paling nggak suka naik sepeda soalnya kena mata itu sakit, aku pasti udah padahal udah pakai kacamata pakai helm, nggak tahu kenapa kena angin itu merah-merah aku langsung, jadi aku nggak hobi naik sepeda tuh. Lalu pokoknya di apa hutan nopo daerah dis aku pokoknya daerah itu aku nggak pernah dengar, daerah mana aku sudah lupa, pokoknya tempatnya masih asri ya, jauh dari listrik, jalan aspal, rumah itu masih jaraknya itu jauh-jauh banget, sangat jauh banget. Di sana itu banyak kejadian. Mungkin kalau aku pulang mau survei aja, mau lihat-lihat ini, tahun depan aku kan pulang, mau tak lihat-lihatin dan mau membuktikan gimana ceritaku sebenarnya dulu itu aku jalan kemana, diajak kemana itu mau tak cari nanti. Tapi kalau nggak orang daerah aku yang nganter nggak ada yang tahu, soalnya aku sendiri nggak tahu jalannya, aku jarang di kampung, di desa-desa keliling lebih ke atas itu aku nggak tahu, nggak pernah, soalnya sudah nggak pernah, udah puluhan tahun aku nggak pernah, paling main ke Gunung Kawi ya, ke atas itu sudah tahu, yang lebih atasnya lagi, maksudnya yang lebih di atasnya akan masih ada, itu jalannya aja kecil, nggak ada, kita itu nggak bisa bawa mobil, itu kita nggak bisa naik sepeda motor, jadi aku ya lupa lah sekarang daerah atas sudah jalannya kayak gimana, aku malah yang 10 tahun terakhir ini udah nggak pernah ke sana, 10 tahun lebih lah udah nggak pernah ke sana, ke naik yang atas paling pucuknya itu sudah nggak pernah, pokoknya masih banyak, makanya terkenal pesugihan Gunung Kawi, aku ada kayaknya masih ada itu bungkusan apa daru itu, aku masih ada, aku simpan masih ada, tapi di dompet rumah aku taruh dompet gitu dulu, pikiranku tuh mana mungkin ya daun sebuah daun sama buahnya itu bisa mendatangkan kekayaan kalau kita nggak kerja, pikir aku cuma itu, makanya kata orang-orang kamu sih nggak percaya gini gini gini, ya apa ya, otakku itu bertanya realistis saja, mana mungkin kalau kita itu nggak kerja terus uang jatuh dari langit, itu mana mungkin. Tapi aku pernah mengalami kejadian, seorang nenek itu aku tanyain di sebuah desa itu, aku tanyain kenal nenek ini, ah kamu ketemu ya, nenek syukur kalau kamu dimintain buah nggak diambil, syukur gitu, alhamdulillah gitu, nah maksudnya aku bilang gitu kan, gini ini tuh pokoknya banyak lah cerita sini. Terus lah saudaraku itu, kamu gini ini kamu bodoh memang, jangan gampang gampang sama orang asing gitu, bodoh amat lah aku,
udah capek, lesu, pokoknya waktu itu banyak cerita hal-hal yang sekarang itu terniang terniang di otakku, itu cerita-cerita itu aku teringat lagi itu loh. Pokoknya aku teringat lagi masalah itu, semua itu aku jadi ingat, jadi eh, flashback ke masa lalu, flashback yang 20 tahun yang lalu. Ya, aku waktu itu masih bujang, masih pikiran masih labil, terus masih pikiran masih pingin tahu luar, masih pingin jalan-jalan, jadi diajak itu mau aja, tapi tujuannya aku nggak tahu tujuannya apa. Aku cuma ikut-ikut aja, dia tujuannya apa aku juga nggak bertanya. Kamu ikut aku yuk, kemana? Ke sini. Nah, oke, aku bilang gitu. Terus mau ngapain? Nggak nanya. Aku tuh kan nanya tujuan dia ke sana itu mau ngapain, aku juga nggak nanya, aku nggak tahu. Dia masuk ke kamar sama apa aku nunggu di luar. Terus waktu itu dia ngomong apa juga, kamu nggak masuk? Enggak ah, aku bilang gitu. Terus dia cuma bacain doa buat saya, memang iya. Terus aku disuruh masuk, aku nggak mau, nggak, aku di luar aja, panas, aku bilang gitu, panas, keringetan semua aku. Terus abis gitu pulang itu tiba-tiba hujan, jadi nggak jadi pulang aku. Hujan deras, badan panas, saya minta ampun, tiba-tiba hujan. Terus HP ku bunyi, temanku telepon. Sama segitu tuh masih, aduh, HP itu masih kayak gitu, sinyal sinyal itu masih apa ya, SMS masuk apa, nggak ada sinyal ya. Ya waktu itu nggak ada sinyal, di atas itu nggak ada sinyal, aku nggak ada sinyal ya. Oh, waktu udah turun ke bawah, habis hujan kan masih di sana ditahan, apa maksudnya nggak keluar ya. Habis terang kita turun, hujan lagi, kita nginep masih di bawah, nggak tahu daerah mana itu aku lupa. Ada sinyal, temanku telepon, disuruh datang ke rumahnya. Nit, kamu datang ke rumahku, mampir. Nggak bisa, aku lagi di atas gunung. Ngapain kamu, kok gak ajak aku gitu. Dia tahu tempat itu, dia tahu, dia cerita ini itu bapaknya sering ke sana katanya, temanku. Aku sama saudaraku naik sepeda. Waduh, dokun. Temanku bilang, kamu gila, kamu cari apa? Aku pasang sosok aku. Tak bercanda, enggak lah, aku enggak bisa dilihat mukaku, enggak lah, aku enggak suka.